11, perhatikan gambar berikut. Seorang mendorong troli dengan gaya F1 sama dengan 60 Newton. Kemudian membentuk sudut 30 derajat. Berarti ini kita cari akan dijabarkan ke sini ya. Berarti ke sini ada F1X. Jadi yang kita ambil itu dia bergeraknya itu kan ke X. Bergeraknya ke sumbu X kan. Jadinya kita cari F1X-nya adalah F1 cos 30. Berarti jadinya F1-nya kan 60. Cos 30 setengah akar 3. Jadinya 30 akar 3. Kemudian gaya gesek lantai F2-nya sama dengan 5 akar 3. Arahnya gaya gesek tuh ke kiri minus ya. Jika gaya berat benda yang berada dalam troli, gaya beratnya berarti F3 ya, F3. Nah, F3 itu kan gaya berat ke bawah kan, ke sini F3. Ke bawah otomatis itu F3Y ya, F3Y-nya adalah 30 Newton. Dan kalau F3X-nya otomatis 0, karena kan dia hanya sejajar di sumbu Y. Pernyataan yang benar adalah nilai penguraian vektor F1 terhadap sumbu X memiliki besar yang sama. Enggak sama ya, karena F1X-nya kan 30 akar 3. Kalau F1Y-nya otomatis F1 sin 30, berarti jadinya 60 sin 30 kan setengah, berarti 30. Enggak sama ya jadinya. Total gaya yang bekerja pada sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X. F2X itu berarti ini ya. Nah, F1X-nya kan 30 akar 3, dikurang 5 akar 3. Berarti jadinya tuh 25 akar 3, enggak 0 ya. Salah nih. Ini nih yang A, ini yang B. Terus yang C-nya, total gaya pada sumbu Y memiliki 60 Newton. Dari mana datangnya? Sedangkan kalau yang, apa namanya, kalau pada sumbu Y aja kan berarti sigma Fy itu hanya ini, 30 Newton. Sama dengan F3 kan, 30 Newton, salah ya. Resultan gaya tersebut adalah, ini resultan secara keseluruhan ya, oke. Berarti kalau resultan secara keseluruhan itu adalah, kita cari yang D. Nah, secara keseluruhan itu adalah sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Berarti sigma Fx itu kan 25 akar 3. 25 akar 3 dikuadratkan. Ditambah 30 dikuadratkan. 25 akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 25 kali 25 kan 625. Dikali akar 3 itu berarti akar 3 kali akar 3 berarti 3 kan. Berarti jadinya 1875 ditambah 900. Oke, kita lanjutin di sini. Jadinya R sama dengan ditambah 900 itu sama dengan 2775. Nah, akar 2275 itu kalau kita bagi 625 itu adalah bisa nggak ya 66. Oh, sorry nih, ada yang salah ya. Ini FY-nya bukan 30. FY-nya otomatis ada ya. Sigma FY-nya berarti yang ke atas F1Y-nya kan ada ya. F1Y ke atas ya. Berarti dikurang ke bawahnya F3 kan. F3. 3Y. Berarti F1Y-nya kan 30. Dikurang F3Y-nya berarti tuh F3Y-nya tuh 30 juga kan. Sorry, iya ke bawah juga ya. Oh iya, F3Y. Tunggu, mana dia nih? F3Y karena dia ke bawah kan minus ya, minus. Berarti jadinya ini ditambah. Berarti jadinya F1Y-nya tuh juga ke bawah ya, karena dia kan uraiannya ke sini. Nih ya, ini ke sini, ini F-nya kan. Berarti tuh uraiannya yang satu ke sini, F1X, berarti tuh yang ke bawahnya F1Y, berarti ke bawah kan. Berarti F1Y-nya jadinya minus ya. Berarti min 30 dikurang 30 sama dengan 60. Nah, jadi dapatnya itu 60 benar ya, 60 Newton. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Yang C, karena kalau yang resultannya kita dapatnya segini nih. Sedangkan untuk total sumbu Y baru benar 60, min 60. Nilainya 60 ya, kan nilai yang ditanya nih. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12, pada sebuah perlombaan tarik tambang kelompok A,
terdiri atas 5 orang dewasa. Berarti ada 5 dewasa, 2 remaja, 2 remaja. Terus kelompok B itu terdiri 4 dewasa dan 3 remaja. Setiap orang dewasa menarik dengan gaya yang sama, yaitu 48. Berarti dewasa, berarti ini dikali 48 ya. Nah, karena dia sama gitu kan. Adapun setiap remaja menarik gaya 36, berarti remaja dikali 36. Nah, sama nih. Ini dikali 48, ini dikali 36. Kelompok yang akan menang tarik tambang adalah, nah ini kita cari hasilnya ya. Berarti 5 dikali 48 itu 240. Terus ini 72 ya kan. Kalau kita jumlahin berarti 240 ditambah 72 itu adalah 312. Sedangkan kalau ini 48 dikali 4 itu adalah 192. Ini dikali ya. 36 kali 3 itu adalah 108. Ini 10, 0, 300. Berarti yang menang itu kelompok B ya. Berarti yang menang adalah kelompok A ya, kelompok A ya. Dengan resultan, berarti resultannya kan si A misalnya si A menarik ke sini, ya kan? Si B menarik ke sini, ya kan? Ini B. Berarti otomatis jadinya resultannya adalah B kurang A. Nah, si B itu kan 300, dikurang dengan 312, jadinya min 12. Min 12 ini arahnya kemana? Ke arah A, ya. Nah, jadinya yang menang itu adalah kelompok A, ya. Kelompok A dengan resultan gaya 12 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13, vektor satuan gaya ditulis F sama dengan 7I ditambah 5J. Dan vektor perpindahan S sama dengan 13I ditambah, dikurang ya. Dikurang 8J ditambah 9K. Hasil perkalian titik kedua vektor tersebut adalah berarti F, ini F ya, F dot S ya. F dot S-nya berapa? Nah, berarti ini kita kalikan satu-satu gitu ya. Berarti jadinya F dot S sama dengan 7I ditambah 5J, ya kan? Terus dot 13I dikurang 8J ditambah 9K. Nah, kita kalikan satu-satu, ini kali sini ya. Terus nanti ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Kayak gitu. Jadinya berarti ini 9I kali 7 kali 13. Berarti 7. Nah, kan kalau dot itu I sejenis ya. I dot I itu kan 1. J dot J itu 1 juga. K dot K itu 1. Tapi kalau misalnya I dot J itu 0. Kalau dia berbeda ya. Atau J dot K dia 0. Atau I apa namanya tuh? Pokoknya kalau dia beda, itu dia 0 ya. Pokoknya kalau dia beda, dia 0. Jadinya di sini, ya udah tinggal kita kalikan 7I kali 13, berarti sama kan? 7 kali 13, itu adalah 91. Terus ini kali ini kan ke sini. Ini kali ke sini, oh ya, dia ada 2 ya. Ada 3, sorry. Ini kalikan ke sini, I kali J udah pasti 0 kan? Berarti itu ditambah 0. Terus ini juga I kali K tuh ditambah 0. Terus kalau ini juga I, ini kan ada ke sini juga nih. Berarti I kali 5J kali 13 itu 0 ya, karena dia tidak sejenis. Ini baru ada ya, berarti min 40. 5J kali 8J berarti min 40, terus ditambah 0. Jadinya ini nggak ada I lagi ya. Berarti jadinya 9 dikurang 40 sama dengan 36 ya. 36 Joule jadinya. Oke. Tunggu, ini 91 ya, 91. Berarti ini salah ya. Kita hapus. 91 dikurang 40 itu berapa?
51 dikurang 40 berarti 51. Oh ya, berarti 51 jawabannya ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B, 51. Nah, kita lanjut soal nomor 14, asesmen harian. Besar medan magnet dituliskan dengan B sama dengan 3I ditambah 4J dikurang 7K. Dan I itu sama dengan 8I ditambah 8J. Perkalian silang kedua besaran tersebut berarti B cross I ya. B cross I. Berarti jadinya 3I ditambah 4J dikurang 7K. Terus ini 8I ditambah 8J. Nah, kita kalikan satu-satu ya. Berarti ini. Nah, ingat ya, ada aturan aturan perkalian silang itu kan kalau misalnya I cross J itu sama dengan K, ya kan? Terus apalagi J cross K itu sama dengan I. Terus apalagi K cross I sama dengan J. Tapi sedangkan kalau J cross I itu adalah min K cross J itu sama dengan min I cross K sama dengan min J. Nah, kita lihat nanti di sini ya. Kita cari satu-satu dulu. Berarti ini K kali ini kalau I kali I itu dia, kalau sejenis dia 0 ya. Sejenis dia 0. Berarti ini 0 ya. Ini jadinya I cross I itu 0. Jadinya ini 0. Kemudian ini ke sini. Berarti ini ya. 3 kali 8 itu 24. Kemudian 3 kali 8, 24. I cross J. I cross J berarti K. Gitu ya. Terus yang ini lagi. Ini 4 kali 8 itu adalah 32. J cross I. J cross I itu adalah min K. Berarti jadinya di sini min ya. Min 32. Min 32 K ya. Ya kan? J cross I. Kemudian yang bagian sini itu juga JJ berarti 0 tambah 0. Terus yang ini lagi. Terus ini min 7. Ini kan 7 kali 8 itu adalah 56. K cross I itu J. Berarti dia min di sini ya. Ini min. Berarti jadinya dikurang 56 K cross I. Berarti J ya. Nah, terus ini lagi. K cross J. Berarti min. Min ketemu min. Ya, ini min I kan. Min ketemu min positif. Berarti ditambah 56 K cross J. Berarti 56I ya. Dah. Yaudah, berarti kita kelompokkan K sama K ya. Berarti ini min jadinya nak 24. Ya benar ya. 24 ini 0. 4 ini kan J. Oh iya. Iya, ini kan min. Ini kalau yang ungu ini 3. Ini 24. IJ. IJK berarti ini min jadinya ya. Min 24, 32, 8. Berarti min 8. Min 8K. Kemudian ini J dikurang 56J ditambah 56I. Oh, kita susun ya. Berarti I di depan. 56I dikurang 56J dikurang 8K. Nah, ini dia. Berarti 56I, mana dia nih? 56I dikurang 56J dikurang 8K. 8K mana? Ini ya. Kurang semua kan? Jadi jawabannya yang A ya. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Dua vektor memiliki persamaan demikian, tentukan. Berarti kita cari yang A dulu. A dot B. A dot B berarti ini min I ditambah 5J ditambah 2K. Berarti dot 3I ditambah 9J dikurang 7K. Nah, ingat ya, kalau perkalian dot itu kan kalau yang sejenis dia 1, yang berlawanan dia 0 ya. Kita cari satu-satu di sini dulu. Ini berarti sama dengan min I kali 3 berarti min 3 ya. Berarti ini 0, ini 0. Terus ini
ini berarti 0, ini baru ditambah 45, ini 0 ya. Nah, terus ini lagi, ini sama ini 0, ini sama ini 0, ini sama ini min 14. Ya kan? Berarti jadinya 45 dikurang 17 itu adalah 28. Nah, dapat 28. Kemudian sekarang kita lanjut yang B, A cross B, A cross B ya. Berarti kita buat di sini pakai aturan kolom itu kan IJK, IJK. Berarti ini min 1, 5, 2. Min 1, 5. Terus, enggak, ini sampai J aja ya. Terus ini yang B-nya 3, 9, min 7, 3, 9. Berarti kita cari yang ini dulu ya. Set, set, set. Ya kan? Ya ini harus rapi gitu ya. Enggak rapi ya. Coba rapi-rapi dulu. Ini berarti 3, 9. Ini kan gini ya. Nih. Dah. Berarti yang pertama kita cari yang pakai pena merah dulu ya. Berarti ini yang I dulu. I, jadinya 5 kali min 7 min 35i. Terus J-nya ditambah 6J. Terus K-nya dikurang 9K. Pena hijaunya, berarti ini bagian sini dikurang lagi ya, min. Berarti dari K, sini, sini, ini. Dah. Berarti ini dapat jadinya nah, yang pena hijau itu berarti nanti dikurang, ini kan 5 kali 3 ya, 5 kali 3 berarti 15K, terus yang ini dikurang, berarti ini I kan, 18I, terus ini min-min, berarti dikurang 7J, ya kan? Nah, I sama I, berarti ini dan ini. Jadinya 35 min 35 dikurang 18. Jadinya 53 ya. Jadinya itu adalah min 53i. Kemudian yang J-nya aja lagi. J berarti min 1J ya kan. Kalau yang K berarti min 24K. Deh, ini dia ya. Oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nah, jadi disclaimer ya, ini bukan berdasarkan kunci, oke? Kita belajar sama-sama mencari jawaban yang benar ya. 16, dua vektor gaya membentuk sudut 67 derajat. Oke, berarti kita gambar, berarti ini vektor F1, ini vektor F2 membentuk sudut 67 derajat. Kemudian jika resultan terhadap sumbu X ya, jika, nah kita gambar besar-besar lah. 7. Kira-kira kayak gini lah ya bentuknya. 67. Berarti ini F1, ini F2. Nah, terus katanya jika resultannya membentuk sudut 30 derajat terhadap pertama, berarti sini ya, ini resultan. Jadi 30 derajat di sini. Nah, jadi itu sisanya di sini 37 kan, 37. Di mana terhadap gaya pertama yang besarnya berarti F1 itu adalah 25 Newton. Besarnya vektor kedua adalah berarti yang ditanya itu F2. Nah, pertama kita cari dulu resultan ini ya dengan menggunakan uraian. Berarti R resultan itu adalah berarti R ya kan ada sudut di sini ya. Berarti R cos 30 I itu arahnya punya si X ya. Berarti R sin 30 J ya. Berarti jadinya R sama dengan R cos 30 kan setengah akar 3 atau sama dengan 0,87. 87 R ini punya si I ditambah itu R sin 30 0,5 J. Berarti ini R sama dengan 0,87 kok ini masih ada R lagi 0,87 RI
ditambah 0,5 Rj. Nah, ini dapat kita persamaan pertama, oke? Kemudian persamaan kedua, berarti kan kita udah punya, kalau untuk mencari F2, F2 itu adalah F2 cos, berarti cos 67 ya, cos 67 ditambah F2 sin 67 ya, ini kan F2 cos 67, berarti bagian di sini F2 sin 67 ya kan. Ingat lagi pelajaran vektor analisisnya ya. Berarti F2 nggak tahu nilainya berapa, cos 67 itu adalah 0,39. Berarti ini punya si I, ini punya si J. 0,67 F2I ditambah sin 67 itu adalah 0,92 F2J. Kemudian kalau secara umum juga, resultan itu kan bisa juga kita cari itu dengan persamaan R sama dengan F1 ditambah F2, kan? Kita masukkan. F1 berarti F1-nya kan 25I, ini kan? Nah, ditambah F2-nya adalah 0,67 F2I ditambah 0,92 F2J. Nah, berarti kita kelompokin 25 ditambah 0,67 F2. Ini I ditambah 0,92 F2J. Nah, terus ini kan dapat kita persamaan resultan yang kedua. Nah, ini yang I ini kan berarti ini R nih. Kita samain ini sama dengan ini ya. Dan yang hijau ini sama dengan yang J. Nah, kita cari dulu yang I ya. Berarti itu adalah 0 yang J dulu deh. Berarti 0,5 Rj sama dengan 0,92 F2J. Berarti JJ habis. Berarti ini kalau kita mau cari F2, 0,5 R per 0,92 sama dengan F2, ya kan? Kemudian yang selanjutnya itu baru yang X-nya. 0,87 RI sama dengan 25 tambah 0,67 F2I. Jadi I sama I kan bisa dicoret. Nah, berarti ini kita pindah ruas ya. Atau kita ganti aja ya. 25. Nah, kita ganti ini ya. 0,87 R sama dengan 25 ditambah 0,67. F2-nya mana nih? 0,5 R per 0,92 kali F2, ya kan? Kemudian itu 0,87 R sama dengan 25 ditambah ini kalau dicari hasilnya itu adalah 0,212 R. Nah, pindah ruas 0,87 R dikurang 0,212 R sama dengan 25. Berarti ini jadinya 0,658 R sama dengan 25. R sama dengan 25 dibagi 0,658. R sama dengan dapatnya itu adalah 37,9. 37, oh ya, ini baru dapat R. Ini baru dapat R ya, 37,99 atau kita bulatkan ke 38. Nah, ini baru dapat R ya. Kan yang ditanya itu F2. Karena yang ditanya F2 udah masukkan ke persamaan ini ya. Berarti jadinya 0, kita pakai warna lain aja ya. Nah, berarti 0,5 dikali 38 per 0,92 sama dengan F2. Berarti dapat hasilnya itu adalah 20,8 sama dengan F2. Oke? Jadi dapat nilai F2 itu adalah 20,8, yaitu yang B. Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, agar resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y0, maka besar massa kedua benda. Nah, kita cek satu-satu dulu ya. Pada benda 1, berarti kan ini ada jabarannya, ada 2 nih. Ada F1, terus ada ini F1 ya, F1Y, kemudian ada juga nanti di sini F2,
Y. Kita cari dulu F1Y ya. F1Y itu adalah F1 berarti dia apa tuh? Sin atau cos? Berarti dia sin ya, sin 37. Berarti F1 itu kan 12, sin 37 kan 0,6. Berarti jadinya 12 kali 0,6, 7,2. 7,2 kan. Berarti F2Y-nya juga F2 sin 30. Berarti F2-nya kan 16, sin 30 setengah, jadinya 8. Berarti sigma FY-nya saja berarti F1Y ditambah F2Y. Ya, berarti 7,2 ditambah 8. Nah, itu berapa? Adalah 15,2. 15,2 ya. Nah, sedangkan untuk M1 itu kan di sini ada W1 nih. Berarti nanti kita cari sigma FY sama dengan 0 ya. Berarti jadinya sigma ini ya. Apa jadinya tuh? Ini bukan sigma FY ya. Iya. Ini kan sigma F, anggap aja sigma FY, ini sigma FY1 gitu. Nah, sigma FY1 berarti sigma FY keseluruhannya adalah sigma FY1 dikurang dengan W sama dengan 0. Berarti pindah ruas. Sigma FY1-nya kan 15,2 sama dengan W. Berarti 15,2 sama dengan W itu kan M kali G. Berarti 15,2 G itu kan 10 per 10 sama dengan M. Berarti ini M1 ya. Berarti 15,2 dibagi 10 itu adalah 1,52 kg sama dengan M1. Nah, dapat kita M1. Nah, yang mana tuh? Udah pasti nih ya. Tapi kita buktikan lah yang M2 ya. Kita cari pakai pena warna merah. Nah, untuk F2 itu berarti ke sini kan. Di sini jadi ada F3 dan di sini ada F4. Jadinya F3Y itu adalah berarti F3 sin 37. Berarti 8 sin 37 itu kan 0,6. Berarti jadinya 4,8. Kemudian F4Y itu berarti F4 sin 54 ya. Karena dia kosong ya. Kalau di sini kan jabarannya cos. Karena dia di sini kosong makanya sin ya. Berarti jadinya F4 itu kan 4 sin 53. Nah, sin 53 itu 0,8 berarti F4-nya kan 4 dikali 0,8 berarti 3,2. Berarti sigma FY2-nya adalah ditambahin F3Y ditambah F4Y. Berarti 4,8 ditambah 3,2. Berarti 4,8 tambah 3,2 itu adalah 8. Nah, berarti untuk sigma FY keseluruhannya, sigma FY sama dengan 0. Berarti di sini ada W2 kan. Berarti jadinya sigma FY1 dikurang W, kenapa dikurang? Karena dia ke bawah ya, sama dengan 0. Pindah ruas, sigma FY1 sama dengan W2. Sigma FY1 8, W2 berarti M2 kali G. Berarti G itu kan 10, 8 per 10 sama dengan M2. Berarti M2 sama dengan 0,8. Nah, dapat dia. Jadi jawabannya benar ya, yang D. 1,52 dan 0,8 kilo. 18. Seorang anak menarik mobil mainan dengan tali. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan mobil mainan adalah sejauh 4 meter. Berarti diketahui delta S-nya adalah 4 meter. Usahanya W sama dengan 20 Joule. Jika sudut maksimum tali tersebut adalah θ sama dengan 60 derajat, pernyataan berikut yang benar adalah berarti ini ya yang ditanya itu F-nya. Berarti gini, kalau misalnya kan udah diketahui sudutnya 60 derajat ya. Berarti jadinya usaha itu kan W sama dengan F kali delta S cos θ. Berarti W-nya kan udah 20, F-nya yang mau kita cari, delta S-nya 4, cos 60. Ini boleh dicoret ya, ini dapat 5. Berarti 5 sama dengan F cos 60 kan setengah. Kali silang 10 sama dengan F. Nah, berarti gayanya itu 10 Newton. 10 Newton dan jadi kan maksimumnya 60. Ini kan maksimum, berarti boleh lebih kecil ya. Sekarang kita cek kalau dia 37. Berarti ini jadinya W-nya langsung aja ya, 20 sama dengan F kali 4 cos 37 ya. Berarti coret ini dapat 5 F
cos 37 itu kan 0,8 kan? 0,8. Berarti F sama dengan 5 dibagi 0,8. Berarti 5 dibagi 0,8 itu adalah 6,25. Berarti enggak juga ya? Enggak cocok ya. Tapi kalau misalnya 60, dia 10 Newton. Berarti ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Oh ya, berarti ini yang paling tepatnya ya. Berarti yang B. Gaya tarik 6,2 Newton dengan sudut 37 derajat. Nah, ini. Ini jalannya ya. Berarti kan dapatnya 6,25 Newton. Next, nomor 19. Perhatikan kelima vektor berikut. Berdasarkan gambar, pernyataan yang benar adalah resultan. Berarti ini cari satu-satu ya. Oke, kita cari satu-satu dulu. Yang pakai pena warna hijau dulu, F1. F1X itu adalah F1 cos 53. Berarti 12 cos 53 itu adalah 0,6. Berarti 12 kali 0,6 itu adalah 7,2. Oke, kemudian F1Y-nya adalah F1 sin 53. Berarti 12 dikali 0,8. Nah, 12 kali 0,8 itu adalah 9,6. Oke. Kemudian kita cari F2. F2X itu adalah min F2 ya, berarti min 14. Sedangkan F2Y-nya adalah 0. Oke. Kemudian F3 kita cari. F3X dulu ya. F3X itu berarti minus F3 cos 37. Berarti min 6 cos 37 itu adalah 0,8. Berarti 6 dikali 0,8 adalah 4,8. Jadi 4,8 min 4,8 ya. Kemudian F3Y itu adalah min juga ya karena dia ke bawah. Nah, berarti min F3 sin 37. Berarti jadinya min 6 kali 0,6 berarti 3,6 min 3,6. Oke. Kemudian F4. F4X itu 0 ya. F4Y-nya baru min 10. Pena warna apa lagi? Ini deh. Biru ini. Nah, kemudian F5 itu ada F5X itu ada berarti positif ya. F5 karena di sini kosong berarti sin ya. F5 sin 30. Berarti jadinya 12 sin 30 setengah. Berarti sama dengan 6. Kemudian F5Y berarti itu negatif ya. Berarti ke bawah sini kan. Berarti F5Y berarti F5 cos 30 min ya. Jadinya min 12. Ya kan? Min 12 kali cos 30 itu kan setengah akar 3. Jadinya 6 akar 3. Oke. 6 akar 3 itu 6 dikali akar 3 adalah 10,4. 10,4 min 10,4 ya. Jadinya min 10,4. Nah, baru kita cari resultannya. Berarti resultan di sumbu X, berarti Rx itu adalah yang X saja ya. Berarti F1 atau pakai pena hitam aja ya. Rx itu adalah F1X tambah F2X tambah F3X tambah F4X tambah F5X. Berarti F1X-nya adalah 7,2 ditambah min 14 ditambah min 4,8 ditambah 0 ditambah 6, ya kan? Nah, ini hasilnya adalah 5,6, oke? Kemudian RY-nya itu adalah F1Y tambah F2Y tambah F3Y tambah F4Y tambah F5Y. Berarti F1Y-nya adalah 9,6 ditambah 0 ditambah 3,6 min 3,6 ditambah min 10 ditambah min 10,4. Nah, berarti berapa itu? Nah, ini adalah 14,4. Oke.
Nah, ini kita lanjutin. Berarti kita cek satu-satu ya. Resultan vektor gaya pada sumbu Y 4,4. Enggak ya. Pada sumbu Y 15, enggak. Dia seharusnya 14,4. Resultan kelima vektor tersebut adalah 0. Lah, kok 0? Enggak ya. Resultan kelima vektor tersebut, nah, jadi kalau kita cari resultan keseluruhannya, R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti jadinya akar 5,6 dikuadratkan ditambah 14,4 dikuadratkan. Berarti jadinya 5,6 dikali 5,6 itu 31,36. 31,36 ditambah 14,4 dikali 14,4 itu sama dengan 207,36. Langsung aja ya kita cari ini berapa akarnya nih. Ditambah 31,36. Berarti akar 238,72. Akar 238,72 itu adalah 15,4. 15,4. Enggak juga deh ya. Nah, sekarang kita cari arahnya. Berarti tan theta sama dengan RY per RX. Berarti RY-nya 14,4, RX-nya 5,6. Berarti 14,4 dibagi 5,6 itu adalah 2,6. Nah, kita cari ya berapa tetanya yang 2,6. Nah, jadi tan theta yang 2,6 itu adalah, ya benar ya, 68,73 derajat. Dah, jadi jawabannya itu adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan gambar ketiga vektor gaya berikut. Jika setengah akar 3 sekian, setengah akar 7 sekian, pernyataan berikut yang benar adalah F2X. Berarti ini kita cari satu-satu dulu ya. Nah, F1-nya itu nanti ada F1X ya. Kita bedain aja warnanya ya. Pertama itu kita cari F1X dulu kan. Berarti F1X. F1X itu berarti F1 cos 45 ya. Cos 45 berarti jadinya 20. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti setengah ya. Jadinya 10 akar 2. Oke. Nah, 10 dikali akar 2 itu adalah 14,14. 14,14. Karena di sini kebetulan, oh ada Y juga ya. Ya udah kita cari F1Y. F1Y berarti F1 sin 45, berarti jadinya 20. Sin 45 itu setengah akar 2 juga ya. Berarti 10 akar 2, berarti sama nih. 14,14, oke? Kemudian kita cari F2X. F2X berarti F2 cos, ingat ya ada sudut di sini, berarti dia min gitu kan. Min F2 cos 37, oke? Jadinya F2 itu 16, cos 37 itu adalah 0,8, berarti jadinya 16 dikali 0,8 itu adalah 12,8. Kemudian F2Y. F2Y berarti adalah F2 positif ya. F2 sin 37, karena jabarannya ke sini. Berarti kan ke atas positif. Berarti F2 itu kan 16, sin 37, 0,6. Berarti 16 kali 0,6 itu adalah 9,6. Kemudian F3-nya lagi, F3X. F3X itu adalah berarti negatif juga ya. Ini negatif nih, min. Min F3 cos 30. Berarti jadinya min 18 cos 30 setengah akar 3 ya. Ya, setengah akar 3 kan. Nah, jadinya sama dengan 9 akar 3. Min 9 akar 3 itu sama dengan itu adalah 15,58. 15,58 ya.
Ini kita cari langsung kayak gini aja ya, soalnya kalau cari satu-satu nanti kayak pakai akar-akar itu ribet. Terus F3Y itu adalah negatif juga ya, berarti ini min. Min F3 sin 30. Berarti jadinya min 18 sin 30 kan setengah, jadinya min 9. Nah, berarti kita cek satu-satu ya. Nah, yang A. F2X ini, minus ini, min itu hanya arah saja ya, tapi dia kan nilainya yang kita ambil. Berarti kalau F2X itu dia lebih kecil, berarti min itu hanya arah aja ya, lebih kecil daripada F1X. Iya benar. F1X itu lebih kecil daripada F3X. Ya, benar ya. Nah, berarti kan F1X lebih kecil daripada F3X. Ya, benar. Nah, coba kita cek yang B. F1X lebih kecil daripada F2X. Salah ya. Nah, karena kan 14,14 itu lebih besar seharusnya kan daripada 12,8. Yang C, F3X lebih kecil daripada F1X. Salah. F3X kan 15,58. F3X harusnya lebih besar kan. F2Y 9,6, F2Y lebih kecil daripada F1Y, betul. Lebih kecil daripada F3Y. F1Y lebih kecil daripada F3Y, salah ya. Terus yang E, F1Y, nggak ada yang sama ya. Jadi F1Y itu nggak sama dengan F2Y. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, oke?